Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 14 April 2022 kita merayakan misteri perjamuan malam terakhir yang dahulu diadakan Yesus bersama murid-muridnya. Hari ini merupakan penetapan sakramen Ekaristi dan sakramen imamat. Bacaan dibawakan oleh Yohanes Willy dan Erika Adnil. Mazmur dilantunkan oleh Lydia Hanafi dan renungan ditulis oleh Suster Felicia Penny OP serta dibawakan oleh Innocentius Henry. Selamat memasuki Trihari Suci yang dimulai hari ini, Kamis Putih. Bacaan dari Kitab Keluaran bab 12 ayat 1 sampai dengan 8 dan ayat 11 sampai dengan 14. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, "Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh kamu masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama-sama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu harus membuat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, dan harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas dari rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tanganmu. Hendaklah kamu memakannya dengan cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah syukuri ini adalah persekutuan
Kristus. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 11 ayat 23 sampai dengan 26. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 13 ayat 1 sampai dengan 15. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Dalam menapaki perjalanan hidup, kita membutuhkan jalinan relasi yang mendalam. Baik relasi dengan diri sendiri,
relasi dengan sesama, bahkan relasi dengan Sang Pencipta. Jalinan relasi yang mendalam ini membutuhkan proses pengenalan yang mendalam serta kebersamaan yang hangat. Tidak jarang proses ini melalui saat-saat konflik, salah paham, bahkan krisis kepercayaan. Namun bagi seseorang yang sungguh mengasihi, apapun gejolak proses pengenalan yang dialami, ia akan setia menjalani prosesnya untuk bertumbuh dalam kasih dan kepercayaan. Jalinan relasi Yesus dan para muridnya pada saat makan malam perjamuan terakhir mengundang kita juga untuk masuk dalam proses pengenalan yang mendalam akan kehadirannya yang menyertai hidup kita. Ia memberikan dirinya sebagai sahabat yang mencintai dan berani berkorban sehabis-habisnya. Ia membasuh kaki muridnya satu demi satu dengan air kasih yang tak pernah habis. Seperti sabdanya, "Perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku." Semoga kita juga mencecap cinta kasih yang teramat agung dan kudus ini dengan makin mencintai Yesus melalui Ekaristi Kudus, melayani anggota keluarga kita dengan sabar dan rendah hati, menjalin relasi persaudaraan dalam komunitas dengan penuh penerimaan serta pengertian satu sama lain, saling menopang dan mendukung di tengah pergulatan serta perjuangan hidup setiap hari. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Cinta Yesus teramat sempurna bagi kita, manusia yang rapuh dan sering menyia-nyiakan anugerah kasih-Nya. Semoga kita lebih punya waktu untuk mengenang kasih cinta dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dengan meluangkan waktu untuk bercakap-cakap dengannya dalam doa dan keheningan hati, kita akan selalu menemukan kasih-Nya di hidup kita. Dengan sering menerima dan menyantap tubuh serta darah suci-Nya, kita menyatu dalam ikatan kasih yang membaharui diri kita makin serupa dengan hati-Nya yang berlimpah kasih. Semoga kita makin mengalami hidup kita berarti, sebab kita teramat dicintai Kristus, Sang Maha Cinta sejati.